Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Abdul Mukmin SPD, guru mata pelajaran PPKN di SMP Negeri 4 Anggeraja, Kabupaten Ngendreka, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada video kali ini saya juga selaku mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Manado. Izinkan saya mempresentasikan hasil praktik kami pada saat kuliah PPG melalui Google Meet. Dalam kegiatan kami ini terdapat RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, instrumen, dan rubrik penilaian. Berikut videonya dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah kalau sehat. Jadi untuk pertemuan hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita membaca doa. Dan untuk hari ini yang membacakan doa adalah Ruqayyah. Jadi saya persilakan ke Ruqayyah untuk membacakan doa sebelum kita belajar. Silakan Ruqayyah. Pak, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih. Jadi mudah-mudahan doa tadi diijabah Yang Maha Kuasa sehingga kegiatan kita pada pagi hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Jadi sebelum lanjut, izinkan saya untuk menampilkan apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, jadi sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, supaya lebih semangat, lebih termotivasi, bagusnya kita mendengarkan dulu lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Karena ini lagu kebangsaan, saya berharap Ananda semua itu berdiri untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita. Ya, bagus. Sudah berdiri semua. Bagaimana Sugiarto? Kenapa tunduk-tunduk? Ya, siap. Coba berdiri dengan posisi yang baik. Ya. Ya, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah tumpah darahku, aku berdiri jadi pandu Indonesia kebangsaanku, bangsa tanah air, marilah Indonesia bersatu.
tanahku hiduplah tanahku saya tuh semua semuanya jiwanya bangla badannya untuk Indonesia merdeka merdeka tanahku negeriku yang ku cinta Indonesia merdeka merdeka hiduplah Indonesia Raya Indonesia Raya tanahku negeriku yang ku cinta Indonesia Raya merdeka merdeka hiduplah Indonesia Raya. Ya, bagaimana perasaannya setelah menyanyikan lagu kebangsaan kita? Jadi semangat. Semangat. Jadi harus semangat untuk menanamkan jiwa nasionalisme kita untuk meraih cita-citanya masing-masing. Jadi kalian ini adalah generasi penerus bangsa, harus memiliki semangat yang tinggi untuk menuntut ilmu. Nah, sebelum lanjut, saya akan absen dulu. Atau adakah temannya yang tidak hadir hari ini? Ada semua Pak. Hadir semua? Semua. Saya hitung. hadir semua Pak. Ya, saya itu ya 20 orang. Ya, jadi 20 orang hadir semua. Ya, selanjutnya untuk materi hari ini kita akan belajar atau masuk di bab ketiga tentang tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Nah, apa tujuannya ini dipelajari? Sebentar akan disampaikan apa manfaatnya dan sebagainya. Jadi ini sangat penting dipahami, salah satunya untuk kalian menjadi warga negara yang baik, memahami aturan nanti, bahkan kalau mau jadi anggota dewan ini penting untuk kalian pahami. Nah, tapi terlebih dahulu saya akan menampilkan gambar. Coba ditebak ini. Gambar apa ini? Gambar buku Pak. Gambar buku. Ya, Jadi, kita pembukaan ya, undang-undang buku ini dasar. tentang apa? Tentang? Pembukaan undang-undang dasar. Ya, bagus sekali Sugerto. Ya, salah satunya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Coba Risma, yang lain selain Undang-Undang Dasar, apalagi gambar apa yang terlihat? Ada Perpu. Perpu Pak Guru. Perpu. Ya, apa Ya. itu Perpu, apa kepanjangannya? Peraturan perundang-undangan. Ya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Selain Undang-Undang Dasar, Perpu apa lagi? Ada Gambar rumah. Peraturan pemerintah. Ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden, dan ada peraturan daerah. Inilah semua yang masuk dalam peraturan perundang-undangan nasional. Jadi apa manfaatnya ini dipelajari? Tentu ini dalam hidup bernegara, hukum atau peraturan menjadi alat untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Suatu masyarakat atau negara pastilah hidupnya akan kacau apabila hukum tidak dilaksanakan oleh masyarakat tersebut. Nah, itu. Jadi ini peraturan itu sangat penting atau hukum itu sangat penting bagi sebuah negara atau dalam masyarakat. Nah, materinya pada kesempatan ini di bab ketiga adalah tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Submaterinya itu ada 3, mana tata urutan peraturan perundang-undangan, kemudian pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan yang terakhir ini yang diharapkan ketika kalian sudah paham semua ini konsepnya, kita semua menjadi taat terhadap peraturan perundang-undangan. Nah, apa tujuannya? Jadi tujuan kita dalam belajar pada kesempatan ini, ini secara garis besarnya kalian menunjukkan sikap disiplin dalam menerapkan aturan dengan baik.
Kemudian mampu mendeskripsikan makna peraturan perundang-undangan dengan tepat, menguraikan tata urutan peraturan perundang-undangan, menyimpulkan hasil telaah makna tata urutan peraturan perundang-undangan, menyajikan laporan hasil telaah makna tata urutan peraturan perundang-undangan. Nah, apa itu peraturan perundang-undangan? Jadi kalau ada yang sudah baca bukunya, ini saya tampilkan di PowerPoint-nya. Apa itu peraturan perundang-undangan? Atau ada yang sudah baca? Samsul Bahri sudah baca di bukunya apa itu peraturan perundang-undangan? Sudah Pak, peraturan perundang-undangan itu adalah dokumen tertulis yang sudah disusun oleh lembaga-lembaga pemerintah Pak yang harus ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat Pak. Baik sekali. Jadi tepuk tangan dulu, aplaus untuk Samsul Bahri. Ya. Jadi sudah rajin membaca buku sehingga mengetahui apa itu peraturan perundang-undangan. Nah, untuk lebih jelasnya, ini coba dibaca yang saya tampilkan ini. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 1 ayat 3 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, segala kegiatan penyelenggaraan pemerintah harus berdasarkan pada hukum yang berlaku. Hukum yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan. Nah, ini artinya berupa dokumen tertulis yang dibuat oleh lembaga atau pejabat berwenang seperti DPR, DPRD, Presiden, Gubernur, dan Bupati atau Wali Kota, serta lembaga negara lainnya yang sah. Jadi itu adalah peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, bagaimana dengan pendapat tokoh atau ahli? Nah, ini juga saya ambil dari buku. Nah, ini Bagirmanan menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan adalah setiap putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga dan atau pejabat negara yang mempunyai fungsi legislasi sesuai dengan tata cara yang berlaku. Kemudian Suhino menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan memiliki beberapa makna. Pertama, proses atau tata cara pembentukan tata cara peraturan perundang-undangan dan jenis dan tertinggi, yaitu undang-undang sampai yang terendah. Jadi undang-undang dasar ini maksudnya yang dihasilkan secara atribusi atau delegasi dari kekuasaan perundang-undangan. Kedua, keseluruhan produk peraturan perundang-undangan tersebut. Jadi delegasi itu misalnya anggota dewan kita itu kita pilih, nah itu didelegasikan untuk membuat peraturan perundang-undangan yang bisa ini mengakomodir atau memberi rasa adil bagi kita semua rakyat Indonesia. Delegasi atau atribusi. Kemudian kalau pendapat Hamid menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan sebagai semua aturan hukum yang dibentuk oleh semua tingkat lembaga dalam bentuk tertentu dengan prosedur tertentu biasanya disertai sanksi dan berlaku umum serta mengikat rakyat. Nah, ini beberapa tokoh yang memberi pendapat tentang apa itu peraturan perundang-undangan, tetapi maksudnya semua sama bahwa peraturan perundang-undangan itu adalah aturan yang dibuat oleh lembaga resmi negara dan terikat untuk umum yang memiliki sanksi. Itu lebih simpelnya. Selanjutnya, apa peran peraturan perundang-undangan? Alasan penting adanya peraturan perundang-undangan bagi negara Indonesia menurut Bagirmanan antara lain merupakan kaidah hukum yang mudah dikenal, mudah diketemukan kembali, dan mudah ditelusuri. Memberi kepastian hukum yang lebih nyata karena kaidah-kaidah dalam peraturan perundangan mudah diidentifikasi dan diketemukan kembali. Adanya struktur dan sistematika yang lebih jelas sehingga memungkinkan untuk diperiksa dan diuji kembali, baik dari segi formal maupun segi materi muatannya.
Yang bagian D, pembentukan dan pengembangan peraturan dapat direncanakan. Selanjutnya, apa fungsi peraturan perundang-undangan? Dalam buku Penuntun Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia karya Muhtar Rosyidi, peraturan bersifat mengikat atau memaksa bagi semua warga negara untuk menaati, berfungsi sebagai mengatur hubungan antar manusia dalam hidup bermasyarakat. Coba bayangkan bagaimana kalau tidak ada aturan. Nanti itu ada di tugasnya, masuk nanti di tugasnya. Jadi disimak memang baik-baik ini bagaimana itu kalau tidak ada aturan dalam masyarakat. Yang kedua, menjaga dan melindungi hak-hak warga negara. Ini hukum itu sangat penting untuk menjaga hak kita. Yang ketiga, menyelesaikan masalah-masalah atau sengketa secara adil. Makanya ini ada gambar timbangan. Nanti hukum dikatakan adil ketika diletakkan sesuai dengan tempatnya. Yang keempat, mengatur jalannya pemerintahan. Ya, ini seperti di materi-materi sebelumnya tentang demokrasi. Jadi pejabat negara itu seperti presiden itu tidak diganti semaunya. Jadi ada aturan yang mengatur. Salah satunya adalah hukum, undang-undang yang dibuat oleh lembaga negara. Itulah beberapa fungsi dari hukum yang dikemukakan oleh Muhtar Rosyidi. Selanjutnya kita masuk ke isi dari undang-undang. Jadi ini nanti terdapat asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari ini. Jadi ada juga di bukunya halaman 55 bisa dibaca. Ini asas kejelasan tujuan, yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan mempunyai tujuan jelas yang hendak dicapai. Jadi aturan itu dibuat harus ada tujuan jelasnya. Kemudian B, asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Jadi kalau bukan lembaga atau pejabat yang membuat, itu bukan peraturan perundang-undangan. Kemudian ada asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Kemudian ada asas dapat dilaksanakan. Jadi aturan itu dapat dilaksanakan. Jangan buat aturan yang tidak bisa dilaksanakan atau aturan yang mengada-ada. Yang kelima, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Keenam, asas kejelasan rumusan. Jadi jelas rumusannya, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematikanya, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Kemudian yang terakhir adalah asas keterbukaan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Ini perlu adik-adik sekalian pahami, jangan sampai ada yang menjadi anggota dewan nanti, apakah itu di tingkat daerah, kabupaten, provinsi atau di pusat, membuat peraturan tidak terbuka. Tidak terbuka karena kenapa? Karena jangan sampai ingin melenggangkan kekuasaannya atau ingin mencari manfaat dari aturan yang mereka buat. Terbukanya tidak disampaikan kepada lembaga-lembaga masyarakat yang mengontrolnya, tidak disampaikan kepada media dan sebagainya. Jadi itu penjelasan singkat dari saya tentang ini asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, selain asas, ini juga dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 materi muatan peraturan perundang-undangan. Jadi matanya itu ada pengayoman, yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus bersifat memberi perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
Nah, jadi simak baik-baik ini. Sebentar akan kalian analisa tentang peraturan perundang-undangan. Nah, ini. Yang kedua, kemanusiaan. Setiap materi muatan peraturan perundangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Ketiga, kebangsaan. Keempat, kekeluargaan. Kelima, kenusantaraan. Jadi sambil dibaca, dilihat juga di bukunya ada ini. Kemudian keenam, Bhinneka Tunggal Ika, yaitu materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan yang terakhir adalah keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, serta kepentingan bangsa dan negara. Nah, ini dipahami untuk membuat peraturan perundang-undangan. Nah, untuk itu sebelum lanjut, kita akan diskusi kelompok. Jadi sebelum lanjut saya akan membagi kelompok. Karena jumlahnya 20, saya menginginkan 5 kelompok. 4 kelompok saja dan terdiri 5 orang. Nah, cara pembagian kelompoknya begini. Jadi sebentar mulai yang paling depan menghitung. Kalau menghitung 1 berarti dia masuk nanti kelompok 1. Menghitung 2 masuk kelompok 2. Menghitung 3 masuk kelompok 3. Menghitung 4 itu masuk kelompok 4. Ya, mulai dari paling depan Muhammad Sayadi menghitung. 1, 2, 3, 4, 4, 5. 5. sampai 4 saja, sampai 4. Jadi setelah saya ulangi peraturannya supaya dipahami tentang pembagian kelompoknya. Jadi setelah hitungan 4, orang selanjutnya itu mulai dari 1 lagi. Dipahami? bisa. Bisa Pak. Ya, jadi sampai 4 saja. Setelah itu menghitung lagi mulai dari 1 sampai 4. Sampai selesai ke belakang. Dipahami? 1. Iya. 2, 3, 2. Ya, lanjut. Saya 2, Pak Samsul. Ya. 3. Ya, saya mengalah 3. Siapa? Ya. 1. Sudah ada semua nomornya. Sudah, Coba. Sudah, Pak, sudah. Ya. Coba Saya susun belum nomor Pak berapa tadi? Guru. Ya. Saya belum. Ada di belakang bicara Pak, Ibu Sri. Masuk mah di kelompok 1 deh. Iya, nomor berapa di sampingnya? Coba ditanya teman di sampingnya nomor berapa? Tidak ada di sampingku, Pak. Oh, di depannya. Oke, kelompok 1 di depan. Oh, ya berarti Sri 2. Nah, begitu. Oke, Jadi Pak. sudah dapat semua nomor. Pak, Sekarang tidak di belakang. ya. Memang itu Sri Pak, selalu di belakang duduk. Wah. Apa cari ini di belakang Sri? Biasanya menyontai Pak kalau kerja tugas. Waduh. Kalau Joseph belajar. Ya, sekarang ini sudah ada semua nomornya. Sekarang di cari kelompoknya masing-masing. Jadi kelompok 1 itu di sebelah kanan saya bagian depan. Jadi coba diatur meja dan kursinya. Kemudian kelompok 2 itu di sebelah kanan bagian belakang. Diatur meja juga dan kursinya. Kelompok 3 sebelah kiri saya depan. Dan kelompok 4 sebelah kiri belakang. Sudah dipahami? Ya. Jadi kalau sudah dipahami, sekarang diatur mejanya, kursinya diangkat dengan baik supaya tidak rusak atau tidak ribut. Ya. Saya beri waktu 1 menit untuk mengatur.
sudah. Ya. Jadi kalau sudah, sekarang masing-masing kelompok menentukan siapa ketuanya. Sudah? Ya, sudah. Jadi, kelompok Sudah, Pak, satu, sudah. siapa ketuanya? Oke. Kelompok dua, ya angkat tangan. Oke. Risma, Ibu, Pak. Risma, ya. Kelompok tiga, ya. Kelompok empat, oke. Angki. Ya, oke. Ya. Nah, sebelum lanjut, saya akan bagikan lembar kerja. Dan di lembar kerja ini, kalian isi sebentar dengan hasil diskusi dengan temannya, kemudian hasil dari penjelasan materi tadi, kemudian hasil dari pengamatan video ini yang akan saya tampilkan. Coba disimak baik-baik supaya bisa dipahami. Masing-masing kelompok menyimak karena ini nanti akan dituangkan dalam lembar kerja peserta didik kelompok kalian masing-masing. Bapak Guru, 5 menit lagi masuk Pak Osi, Bapak Guru. Oh iya. Sudah ada di- Saya percepat, saya putar. Jelas suaranya? Jelas, Pak, jelas. Jelas, Pak, jelas. Tidak pakai helm. Polisi. Tuan. Sudah gelisah Pak Osi menunggu Pak. Tidak apa-apa, lanjutkan, Pak. Ya, jadi inilah video tadi.
tentang berkaitan sebentar. Sudah berapa menit ya? Selanjutnya saya percepat. Ini selanjutnya ini coba diamati gambarnya. Kemudian setelah diamati gambarnya ini coba ini setelah menyimak materi, mengamati video dan gambar tersebut di atas, diskusikanlah dalam kelompoknya. Ini di LKPD-nya mengapa peraturan itu diperlukan dalam masyarakat. Ya, kemudian apa yang akan terjadi apabila di masyarakat tidak ada peraturan, identifikasi peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Kemudian kalian browsing, searching Google, ambil salah satu contoh peraturan perundangan yang kamu ketahui, analisalah peraturan tersebut, apakah sudah sesuai dengan asas-asas dan materi muatan peraturan perundang-undangan. Ya, jadi saya Pak Osis sudah di depan pintu. Oh ya, oke. Saya beri waktu Selesai, Pak. 10 menit. Selesai, Pak, selesai. Ya, oke. Terima kasih. Jadi demikianlah pertemuan kita hari ini. Jadi nanti pertemuan pekan depan kita lanjutkan tentang proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Kalau ada yang dipertanyakan bisa ditanyakan nanti di grup WA karena waktu sudah habis. Jadi kepada Anda sekalian yang mau bertanya ditanyakan di grup WA kita di kelas 8. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Demikianlah tadi presentasi video saya tentang peer teaching PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Semoga yang menyaksikan ada manfaatnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.